Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam Opini Podcast obrolan penting terkini bersama Kidipo episode yang kedua. Nah, masih bersama saya Mutiara dan Nirmala. Pada episode kali ini saya masih ditemani sama Kidipo nih yang setia menemani saya dalam podcast kali ini ya Kidipo ya. Alhamdulillah sehat Kidipo. Tidak. Aduh, iya kok kayaknya ini letih lemah lesu mulai. Iya nih Ceng ya. Ini beberapa hari ini Kidipo ini kepalanya pusing. Ya, kepalanya pusing. Kelihatannya kok ada itu. komplit banget itu Kidipo kanan kiri koyo ya itu Kidipo. Bukan terpal. Koyo. Ya. Ini Kidipo ini beberapa hari ini mumet. Kenapa Kidipo boleh Ya, curhat? ini Monggo. tahu enggak mumet? Tahu Kidipo pusing. Muter-muter memet. Oh. Nah, ini Siapanya itu? muter-muter memet. Jadi Ya, ini muter-muter memet memikirkan cucu-cucu Kidipo. Ya. Kenapa Kidipo cucu? Kidipo kan punya cucu Ya. dari yang kecil sampai yang besar. Iya. Kidipo punya cucu, anak Kidipo banyak, otomatis cucunya juga banyak. Oh, gitu. Ini cucu Kidipo itu ada yang mau masuk PAUD, ada yang mau masuk SD, ada yang mau masuk SMP, dan ada yang mau masuk SMA. Kidipo keren kan? banyak cucu. Ya, banyak ini, cucunya Kidipo banyak. Lah ini mumet ini Kidipo. Jadi bingung gitu Kidipo. Sakit kepala ini Kidipo. Oh iya. Nah, itu dada, itu dada. Oke, sahabat bahagia yang di rumah dan Kidipo. Nah, ini obatnya cocok sekali nih Kidipo ya. Hari ini tamu kita pada Punya obat sih ya? Ada bagus sekali obatnya. Jadi cocok ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Kita ya. teman ngobrol kali ini dalam podcast ini adalah nih bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa. Oh, Yang ahlinya ahli, betul. intinya inti Kidipo. Oh, gitu. Iya. Nanti kita akan membahas segala sesuatu Betul. yang terkait sekolah kan Iya. Kidipo tadi pusing. Pusing, Ya, sekolahnya iya. cucunya, Iya. cucu tetangganya. Betul. Cucu tetangga. Ya nanti kita bahas satu persatu. Iya, siap. Tapi kan sebelum Iya. bahas panjang lebar Iya. ini ya, sahabat bahagia yang di rumah pasti juga penasaran kan siapa toh tamu spesial kita pada podcast kali ini. Nah, Iya. alangkah baiknya kenalan dulu Kidipo. Mau Oh. kenalan kan Kidipo ya? Lebih mau dengan Jeng. Oke, oke kita kenalan dulu Ya, mungkin langsung, dimulai ya. dari bunda yang cantik ini. Iya, Monggo cantik. perkenalkan diri. Saya dan Kidipo pengen kenalin nih ya, Gitu, bunda. iya. Terima kasih kami diundang ke sini. Saya Fatimah, satu kata saja cukup singkat, sebagai kepala PAUD Terpadu Islam di Ponorogo yang membawahi 3 layanan program. Ada TK yang alhamdulillah sudah berstatus pembina, kemudian kelompok bermain, dan juga ada full daycare. Oh iya, baik, terima kasih Iya. Bunda Fat. Sama-sama. Ya. Oke, Jeng, sudah. maaf, Jeng. Ini dengan saya masih ada hubungan Jeng. Oh gitu, saudaranya Kidipo. Orang tuanya dia sama orang tua saya sama-sama tuanya. Oh iya. Itu banyak, Iya. banyak temannya itu Pak. Lanjut ya Kidipo. Ya, lanjut. Oke, siap. Monggo Bapak. Iya, nama saya ini Wawan Romansa. Ya. Kalau logat saya aneh ya memang saya dari Bandung. Jadi Ya. ya, Orang Jawa. Oh, ya. Tapi Jawa bahasa Barat. Jawanya. Jawanya Jawa Ya, Barat. Jawa Barat. Ya. Saya diamanahi jadi kepala SD Islam di Ponorogo. Ya, insya Allah kelasnya ya SD ada 6 tentunya. Kelasnya ada 6. Ya, kelasnya ada 6. Ya, kalau tagline kami sekolah para juara. Oke, luar biasa tapi di bawah sekolah para juara. Oke, selanjutnya yang di sebelah saya, Siap. monggo Bapak. Iya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Kidipo dan tim yang sudah mengundang kami. Perkenalkan, saya Ahmadi. Kebetulan dititipi amanah di SMA Islam di Ponorogo, Surakarta. Oh, Dan satu hal bahwa SMA Islam di Ponorogo, Surakarta tahun ini menerima siswa putra dan putri. Gitu, insya alhamdulillah. Ya. Oke, kelihatannya setelah saya baca-baca biografinya Pak Ahmad, ini lulusannya biografi ya Pak Ahmad?
Kebetulan, alhamdulillah saya dari geografi. Kakak kelas saya, Pak. Oh gitu, masya Allah. Ini malah nggak tahu nih Pak. Iya, Nanti saya bisa luar belajar biasa ini. sekali, ya. Oke, lalu yang terakhir ini ya, kepala sekolah mana ini? Monggo Bapak perkenalkan. Terima kasih. Yang ini beda ya? Ini beda, bukan gini, Pak. Pemirsa semuanya. Ini tadi sudah diawali oleh teman-teman saya tadi, kami atau saya dari SMP Islam Diponegoro Surakarta. Ya, jadi memang di SMP itu beda, sudah tidak, anak-anak yang di kita sudah tidak kecil lagi dan juga belum besar. Jadi anak-anak itu anak-anak yang aktif semua. Jadi tampilannya SMP kan juga sporty ini pakai. Sesuai kita menyesuaikan juga anak-anak kita. Kemudian untuk tadi sudah sampai disampaikan oleh teman-teman kita, SMP di Diponegoro juga memiliki semangat bahwa insya Allah bahwa semua anak itu penting. Jadi kita akan berusaha secara maksimal untuk melayani anak-anak didik kita dengan sebaik-baiknya. Dan semoga nanti kita yang dari PAUD, kemudian SD, selanjutnya SMA dan dari SMP siap untuk melayani dari orang tua muda semua. Terima kasih Bu Cici. Oh ya, oke, terima kasih banyak bapak-bapak itu yang sudah memperkenalkan diri. Jadinya kan kalau ngobrol enak gitu aja Bapak Ibu. Oke, jadi obrolan kita pada podcast kali ini Sahabat Bahagia itu akan membahas terkait sekolah dan juga serba-serbinya ya. Nah, dimana memang kita tahu ya Bapak Ibu, kalau orang tua itu pasti mengharapkan menyekolahkan anaknya di tempat yang bagus, tempat yang terbaik seperti itu harapan orang tua ya. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati yang sekarang itu hadir dalam podcast, ini emak-emak juga banyak yang lihat ya. Jadinya ini sebagai informasi yang luar biasa. Karena kan kalau bingung, pusing, nanti Kak Kidi Boy, nanti kita akan cari tahu jawabannya ya di obrolan kali ini. Gini Bapak Ibu, di awal pembicaraan kita itu memang lembaga belajar itu kan di mana ada suatu tempat yang mentransfer ilmu ya, baik pengetahuan, agama, budi pekerti maupun moral. Nah, mungkin di awal pembicaraan kita kali ini Bapak dan Ibu kan semuanya anak-anak itu pengen menjadi bagian dari wah saya itu anak sekolah gitu. Bahkan anak-anak yang di luar yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa bersekolah itu pengen gitu pakai seragam sekolah, bertemu teman-temannya. Nah, mungkin di awal pembicaraan ini Bapak dan Ibu bisa sharing cara atau syarat-syarat yang pertama kali orang tua harus siapkan agar bisa bergabung dalam unit-unit dari sekolah Bapak Ibu itu seperti apa? Monggo, yang pertama mungkin karena ini kakak tingkat saya ya, tanpa saya mohon maaf nih Bapak Ibu ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Monggo Pak Ahmadi. Siap, terima kasih pada Jeng siapa tadi? Mutia. Jeng Mutia, ya. Terima kasih. Prinsipnya saya sepakat bahwa dalam pendidikan anak, orang tua pasti memegang peran yang sangat penting karena bisa jadi dia akan mencari informasi, mencari tahu, bahkan survei, juga mungkin pendalaman terhadap sekolah yang dituju. Nah, perlu kami sampaikan mengapa kami harus memilih di antaranya SMA Islam Diponegoro Surakarta. Karena yang pertama, alhamdulillah di SMA Islam Diponegoro Surakarta, yang pertama kami mengembangkan program pengembangan prestasi. Anak-anak SMA lulus kita dorong untuk sukses studi lanjut. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai sekolah Islam, SMA Islam Diponegoro Surakarta juga memberikan bekal penguatan di bidang spiritual. Artinya kemampuan keagamaan yang mumpuni, baik di bidang Al-Quran maupun akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, SMA Islam Diponegoro Surakarta juga memberikan bekal penguatan di bidang kemandirian. Nah, ini sangat penting di era sekarang, bagaimana anak-anak kita bekali dengan kemampuan kemandirian yang baik. Di antara adalah dengan penguatan aspek life skill. Kami memiliki program unggulan, ada tata boga, tata busana, multimedia, dan industri kreatif. Yang insya Allah dari keempat life skill ini mampu memfasilitasi bakat dan potensi anak-anak. Dan yang keempat, kami ada juga penguatan di bidang kompetensi global. Teknologi terus berkembang dan sekolah memberikan penguatan di bidang teknologi, dan itu adalah rekayasa perangkat lunak dan juga kompetensi bahasa asing. Dan yang terakhir di SMA Islam Diponegoro Surakarta juga menguatkan pentingnya
pendidikan berwawasan lingkungan. Sebagaimana rekan kita di SMP termasuk sekolah Adiwiyata. Ini luar biasa. Di SMA Islam Diponegoro Surakarta kita juga akan memberikan penguatan di bidang lingkungan, di antaranya dengan mengadakan riset sederhana di laboratorium di sekitar lingkungan sekolah. Itu di antara program unggulan di SMA Islam Diponegoro Surakarta. Gitu, Ceng. Sen boleh tanya Sen. Silakan. Ini Kidipo itu punya cucu. Siap. Itu laki-laki. Oh gitu, Ya, Masya Allah, jadi ya. ini rumahnya Kidipo itu kan kalau tidak salah loh ya, karena sudah Betul. tua ini lupa. Itu sekitar di SMA Diponegoro itu bisa enggak kalau laki-laki sekolah di sana? Alhamdulillah ya. Ya. Langsung saja boleh ya. Jadi alhamdulillah dari pertanyaan Kidipo ini luar biasa. Iya. Ini mungkin termasuk yang menginspirasi bahwa perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 1967 SMA Islam di Diponegoro Surakarta ini Mangkus Putri. Ini mohon maaf termasuk alumni. Termasuknya alumni SMA Islam di Diponegoro Surakarta. Perjalanan waktu yang cukup panjang dan alhamdulillah bismillah pada tahun ini dengan berbagai macam pertimbangan juga permintaan masyarakat SMA Islam di Diponegoro Surakarta pada tahun pelajaran 2021-2022 siap untuk diamani siswa putra begitu Kidipo. Jadi ini juga sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat bahwa SMA Islam di Diponegoro Surakarta siap untuk mencetak generasi pemimpin di masa yang datang. Insya Allah begitu. Berarti ada putranya ya Pak ya? Siap, insya Allah kita siap. Mantu apa gimana ini? Seneng, saking senengnya. Jadi uang untuk Oh iya. Oke, siap. Sebelum lanjut ini ke Pak Wawan ini, mungkin Kidipo ada yang mau kepo-kepo dulu kan SD, cucunya SD. Kidipo kelihatannya banyak yang SD ya. Iya. Kecil-kecil itu. Iya. Saya lihat banyak banget berapa 12 atau 13 gitu cucunya. SD KB kelihatannya ya Kidipo. Iya, karena monggo. Kidipo ini meskipun tua juga punya cita-cita nanti cucu Kidipo ini kan bisa kuliah sampai tinggi. Amin, 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 Jadi, amin, insya Allah. bisa syukur nanti S3. Amin, Nah, kan amin, amin. Sebelum S3 kan diawali dari SD dulu. Iya. Nah, mungkin kalau Kidipo udah STLR. makan itu perguruan tinggi ya Pak. Kidipo dulu pernah sampai di tingkat 8 gitu ya. Di perguruan tinggi atau naik tangga atau Enggak, ngechat. Ngechat di tingkat 8. dulu tuh kan Iya. Makanya saya ingin bahwa Kidipo cucunya itu sukses. Amin, amin, Jadi insya Allah. makanya kan Ya. cucunya Kidipo kan 12 sama Iya. 13 tuh Iya. SDKB, SDKB. mau SDKB. Nah, Iya. ini sekarang bisa mau tanya-tanya dulu Iya. mungkin Kidipo Itu- sama Pak Wawan. SD-nya itu daerah mana itu? Nah, Pak ini Wawan? SD ini jadi SD ini sekarang ada 2 bangunan. Jadi Dua ada bangunan. kampus 1 Jadi dan bangunannya kampus hanya 2. dua. Kelasnya ada Oh, iya, iya. 22, tetapi karena ini dalam tahap pembangunan, nah ada di kampus 1 dan kampus 2. Kampus 1 itu kelas 1 sampai kelas 3, adanya di jalan itu jalan Untung Surapati dekat TK. Iya. Nah, yang kampus 1 di Jalan Kalibidas di sini ada gedung yang ada gedung mantennya itu loh Kidipo ya. iya. Kalau Oh, Kidipo gedung mau mantennya menikahkan ke sana. oh, iya, ada gedung manten Oh, di depan. itu, Itu tahu, kampus tahu, 1 tahu. kelas Iya, iya. 4, 5, 6. Tapi insya Allah 2022 kita pindah semua Insya ke Insya Allah. Ujung Kampus. Surapati. Oh, Ya, gitu. insya Allah. Insya Allah. Tapi sedih juga loh, Jen. Kenapa? Pindah. Soalnya kenapa Kidipo? Ya, tadi Kidipo ini kan hatinya lembut. Kalau dengar kata pindah itu selalu sedih. Sekali. Melo banget. Melo. Ya. Mari diminum milonya. Boleh loh, mau minum dulu. Ya, terus Pak. Ini Pak siapa? Pak Wawan ya. Ya. Ini sama saya juga masih ada hubungan loh, Jen. Kok semuanya ada hubungan ini gimana? Tetangganya dia Ya, sama tetangga saya. ya. Sama-sama sama bertetangga. Ya. Pusing Gitu bisa lah, yang ya. pakai koyak saya. Gitu ya, ya. Oke, Pak Wawan, mungkin ini ada titipan pertanyaan ya dari sahabat bahagia yang ada di rumah ini Pak Wawan. Selain
ada niatan untuk daftar di SD di Ponegoro dan juga melengkapi syarat-syarat administrasi gitu ya Pak Wawan. Apakah mungkin di tempat Pak Wawan itu ada program yang mewadahi untuk anak-anak itu bisa mengembangkan bakat sama minatnya anak-anak Pak Wawan? Soalnya kan tetangga saya itu Pak Wawan itu banyak yang anak kecil-kecil itu pada seneng apa basket, pada seneng voli, pada seneng apa masak apa-apa lah itu. Mungkin Pak Wawan bisa sampaikan ke sahabat bahagia yang ada di rumah sama Kidipo ini yang cucunya banyak sekali ini. Apa saja kira-kira ada terobosan dari SD dan juga tim gitu. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama syarat masuk SD dulu ya. Ya. Tentunya kan ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu masuk SD itu harus punya akte kelahiran, kartu keluarga. Catat Ki, kalau karena ini sekarang kalau kelas 6 nggak ada aktenya bingung. Akte kelahiran, kakak umurnya minimal 6 tahun. Jika kurang dari 6 tahun harus ada surat dari rumah sakit jiwa bahwa anak itu cerdas. Kalau 5 tahun 11 bulan, 5 tahun 10 bulan itu harus ada surat keterangan. Nah, kalau 6 tahun pas bisa masuk, boleh, itu amanat undang-undangnya. Jadi kan itu harus punya akte. Akte. Kalau Kidipo lahir dulu tidak ada akte, itu bersamaan dengan peristiwa. Ya, misalkan Kidipo lahir bersamaan dengan hujan deras. Jadi namanya ada Dipo hujan deras. Tulisnya di batu itu Pak Wawan, jadi kena hujan. Ya, terus apa lagi gimana Pak Wawan? Ya, setelah itu kan itu syaratnya. Nah, untuk program-programnya insya Allah di SD Islam Diponegoro mewadahi banyak program untuk hobi-hobi anak ya. Pertamanya minat dan bakat. Tapi karena anak-anak itu kan bakatnya harus dilihat dulu. Dilihatnya dari minat dulu. Minatnya dia mau kemana. Yang pertama itu kita untuk anak laki-laki itu futsal, basket. Tapi perempuan nggak ada ya. Ya, karena di kita itu siswa laki sama siswa perempuan dipisah kelasnya. Itu dari SD, mulai SD perempuan sama laki-laki kita pisah. Nah, tentunya yang perempuan apa? Ada masak, ya. Ada masak-masak, koki cilik. Nah, yang lainnya juga ada Sains Expo, ada tilawah, ada tahfidz. Nah, yang sekarang lagi banyak peminatnya itu adalah program tahfidz. Tahfidz itu nanti kelas 3 sudah hafal minimal juz 30. Nanti kelas 6 bisa juz berikutnya. Ya. Luar biasa sekali ya. Gimana Kidipo? Cocok. Sudah berapa tahun? Gimana? Cucunya berapa tahun umurnya? Cucunya baru 5 tahun. Nah, belum bisa. Oh, belum bisa. 5 tahun 6 bulan aja belum bisa. Nah, masukkan ke PAUD dulu. Gitu ya? 5 tahun ke PAUD dulu boleh. Boleh. Jadi 5 tahun itu belum ke SD. Boleh tapi saya PAUD. Nah, jadi Kidipo tanya-tanya sama Bunda Fat ini yang 5 tahun. Kan Bunda ini sebelum ke Bunda Fat, Kidipo tak telepon Kidipo dulu. Oh, tanya, cucu kita ada yang SD enggak gitu. Oh iya. Saya itu kecil-kecil loh Oh ya, coba. Usahanya apa? Oh, ada. Oh, ada. Ada. Berapa biji? 2. Nah, ini malah Kidipo mau ke SD lagi. Enggak boleh ya? Oh, enggak boleh ya, udah. Belajar masak loh dari SD, belajar masak. Ya. Oh, gitu ya. Iya. Oke, kan tadi cucunya Kidipo itu juga ada yang PAUD ya. Nah, ini makanya mau tanya-tanya 5 ke tahun. Bunda Fat ini ya, yang 5 tahun. Nah, Bunda Fat, mau tanya nih, sebelum mungkin nanti Kidipo juga ada pertanyaan Bunda Fat. Kan kalau anak kecil gitu ya Bunda Fat, itu kan suka apa mubeng dewe gitu loh Bunda Fat. Nah, mungkin ini Bunda Fat dan juga tim dalam belajar mengajarnya itu guru-guru itu dibekali apa Bunda Fat biar bisa mengkondisikan anak. Soalnya kan
masih suka main, apa disuruh belajar, malas, pengen makan, pengen tidur. Nah, itu Bunda Fat. Mungkin guru-guru di PAUD Islam di Ponorogo itu pasti sudah dibekali hal itu gitu. Mungkin Bunda Fat bisa sharing ke kita ya. Ibu juga penasaran kan? Penasaran, Oke, monggo Bunda Fat. Iya, terima kasih. Memang anak-anak adalah pribadi-pribadi yang unik ya. Mereka punya karakteristik sendiri-sendiri. Makanya ketika kami mengemas atau mengkoordinir seluruh SDM, itu kami awali dengan sebuah perencanaan yang dinamakan kurikulum. Nah, kurikulum yang kami susun itu adalah kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi memang sekarang itu PAUD tidak bisa diartikan hanya sekedar pendidikan, namun lebih kepada pengembangan anak usia dini. Jadi anak-anak itu alhamdulillah di PAUD Terpadu Islam di Ponorogo itu dilayari secara holistik integratif. Dari mulai pemenuhan hak-haknya, hak untuk disayangi, hak untuk dilindungi, kemudian juga selanjutnya untuk kesehatannya, kemudian asupan gizinya itu juga termasuk menjadi perhatian tersendiri. Maka kurikulum yang ada di PAUD ini memang sebuah kurikulum yang terintegrasi dan juga terpadu untuk melayani semua kebutuhan anak-anak. Jadi anak-anak yang ada di PAUD Terpadu Islam di Ponorogo ini kan kita punya tugas nih untuk meletakkan fundamennya dulu. Nah, fundamennya ini kita buat bagaimana agar nantinya, karena yang dititipkan ke kita ini kan masa depannya anak-anak nih. Nah, basicnya dari mana? Dari PAUD. Lah, sayang sekali kalau tidak disekolahkan di PAUD, kalau tidak dimasukkan ke PAUD dulu. Karena PAUD ini fungsinya sangat besar untuk mempersiapkan si anak dalam 6 aspek perkembangannya, dia benar-benar bisa siap untuk nanti ke jenjang selanjutnya. Jadi artinya mereka itu memang harus diberikan stimulasi-stimulasi dulu yang tepat, di mana kami itu menganggap semua anak ini adalah anak yang soleh dan solihah. Kalaupun mereka misalkan bertingkah, lari sana, lari sini, itulah anak. Justru kita harus memfasilitasi mereka untuk agar mereka juga tumbuh dan kembang secara optimal. Karena di PAUD kan intinya 6 aspek itu. Mulai dari agama moral, kemudian fisik motorik, bahasa, kognitif, sampai pada seni seperti itu. Jadi seluruh keseluruhannya, terutama untuk sosial emosionalnya itu kita kelola dengan baik, sehingga kalau sudah modal pondasinya ada, insya Allah nanti ke SD dan seterusnya nanti mudah bisa untuk dilaksanakan si anak tersebut. Gitu. Menarik, bagus ya. Jadi Ya. jangan cuma cucunya di rumah. Jangan langsung loncat ke SD. Tadi Ibu tertarik ini. Iya. Cucu Ibu kan banyak, Iya. ya kan? Ibunya kerja sana, ayahnya kerja sana, bebek Ibu juga sibuk sendiri masak, ya. Nah ini cucu Ibu ini belum mandiri, jadi kalau apa-apa itu masih, maaf ya, terkadang pipis sendiri, terus kemudian belum mandiri makan. Jadi nanti di PAUD itu apa bisa sabar gurunya melayani anak-anak yang seperti cucu Kidipo tadi? Iya, nah justru itu Kidipo di Iya, PAUD iya. salah satu fungsinya itu. Kami juga ada program yang namanya toilet training. Oh, Jadi anak masuk waktu itu sih. masih pakai pampers. Ya, Nanti ya. insya Allah dalam waktu kita simulasi selama 3 bulan, 6 bulan, ada yang udah 3 bulan udah lepas pampers, ada yang sampai 6 bulan. Itu kan fungsinya juga salah satunya pendidikan anak usia dini, pengembangannya itu ada di situ. Jadi bagaimana mereka untuk melatih life skillnya, kemudian mereka sudah bisa mau mengatakan saya kepengen BAK, kepengen BAB, belajarnya di PAUD itu. Jadi insya Allah sangat memudahkan orang tua juga untuk melakukan stimulasi-stimulasi bersama, karena kalau anak itu Bagus nih, perlu kalau sebentar, kalau anak-anak itu tidak distimulasi dengan baik, sayang sekali karena setiap detik perkembangannya harus diperhatikan dengan baik. Seperti itu Kidipo. Bagus, Iya. bagus. Ya, luar biasa, Luar sekali biasa. ya. Sahabat Senang. Baja yang di Ya. rumah pasti juga Ya. semakin penasaran ini ya. Banyak sekali yang pengen ditanyakan pasti ya. Oke,
Lanjut ya ini. Kidipo ya. Saya tanya boleh Kidipo? Boleh, boleh. Oke, boleh. Ini pertanyaan dari saya sendiri ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, ini mungkin saya tanya ke Bunda Fat dulu aja, nggak apa-apa ya, Bu? Iya. Ini kan kalau di PAUD itu apakah ada kuotanya, Bunda? Satu kelas tuh berapa anak toh? Terus nanti kelasnya ada berapa? Biasanya tuh gimana, Bunda? Soalnya kan kadang itu kalau mau daftar kayak nanti wae lah gitu, nunggu sik. Nah, ini kan kadang itu juga perlu orang tua tuh kuotanya terbatas. Nah, Iya. gimana Bunda Fat? Bisa sharing ke kita, Bunda Fat? Iya benar, kalau kuota memang kita batasi ya, karena kan memang rasio anak dan guru, terutama untuk di PAUD ini harus menjadi perhatian tersendiri. Jadi untuk anak usia 3 sampai 4 tahun itu satu rombel maksimal 15 dengan 2 guru. Iya. Jadi anak-anak bisa Jadi, dilayani dengan Betul, baik gitu. iya karena anak memang harus diperhatikan per individu mereka. Ya, kemudian juga pada tingkat kelas selanjutnya juga seperti itu. Artinya pelayanan yang kami berikan ini orientasinya benar-benar untuk mengakomodir kebutuhan anak, baik secara fisik maupun psikisnya. Dan kami alhamdulillah punya jasa layanan psikolog juga di PAUD Terpadu Islam Diponegoro. Jadi orang tua bisa sewaktu-waktu langsung bisa konsultasi dengan psikolog kami juga, karena memang tumbuh kembang anak ini tadi yang menjadi perhatian khusus di PAUD seperti itu. Iya. Jadi Mantap, memang mantap. ya Kidipo. Jadi memang gitu ya Bunda. Iya, Soalnya kan betul. anak kecil itu kan suka niru, suka apa, Iya. gitu, ada temennya gimana gitu. Jadi mamahnya bisa konsultasi gitu. Betul, iya. Oke, kalau di tempat SD Pak Wawan, nah, Nah. kira-kira kuotanya itu seberapa banyak Pak Wawan? Nah, kalau di kalau di SD ini satu kelasnya hanya 28 anak, tidak boleh melebihi 28. Nah, SD Diponegoro itu membuka 4 kelas. Jadi ada 112. Monggo yang mau mendaftarkan karena nanti setelah tutup. Gitu. Oh, ya ada batasnya nggih Pak Wawan? Oh, Ada batasnya itu batasannya? nanti sebetulnya sampai Juni. Iya. Jika belum tutup. Nanti kalau Jika udah kuota tutup, terpenuhi, Kuota tutup. terpenuhi Iya. sudah ditutup. Jadi per anak 28 dan satu kelas itu didampingi oleh satu wali kelas dan satu guru agama. Jadi kan ada pendamping, maksudnya bukan wali kelas semacam wali kelas agama itu kan. Oh, jadi yang Jadi- dampingi dua gitu. Jadi Pak kan Wawan? satu tuh wali kelas. Ya. Nah, di situ ada penanggung jawab agamanya. Untuk ngaji, untuk sholat, Hafalan, untuk apa ya gitu-gitu itu ya, Pak. di situ kita tugaskan satu kelas, satu guru agama dan tapi tidak bareng-bareng ya biasanya. Tapi kalau guru agama mengajar biasanya wali kelasnya ada di belakang. Karena anaknya kan kecil-kecil. Oh iya. Ya kalau udah besar biasanya sendiri hanya tetap ada pendamping agama gitu. Oke, sebelum ke Pak Ahmadi ini Siap. ke Pak Namara dulu Ya. ya Pak Ya. Namara. Kan setelah SD, nah ini SMP. Kalau Ya. di SMP tuh gimana Pak Namara? Ya. Kuotanya, terus untuk minat bakatnya, Ya. program-programnya bisa Ya. di-sharing di sini Pak Namara. Terima kasih Bu Mutiara ya Bu ya. Ini kami dari SMP tentunya sama dengan teman-teman kami dari PAUD, SD dan SMA tentunya. Memang untuk anak SMP seperti tadi saya sampaikan, kecil sudah enggak, gede belum. Jadi justru disitulah masa-masa di mana kita itu harus bisa melihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Maka minat dan bakat anak itu sangat diperlukan sekali untuk kita bisa deteksi khususnya dengan anak-anak kita. Untuk minat bakat kita, alhamdulillah kita tentunya disesuaikan dengan usia dan perkembangannya. Itu selain untuk skill di bidang olahraga ya, itu kan tentunya anak-anak itu kan senangnya di bidang olahraga, itu ada futsal, kemudian ada ini juga tahunnya ada panahan ya. Terus juga nanti kita ingin melinierkan dari keterampilannya dari SD kemudian nanti ke SMA, kita juga ada memasak ya. Terus kemudian di bahasa kita ada storytelling ya. Terus kemudian ini anak-anak juga kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak juga harus mempelajari apa yang ada di dunia ini, di bumi kita, di alam semesta kita. Juga ada ekstrakurikuler sains teknologi ya. Kami di SMP itu ada 2 program, ya, jadi ada 2 program, satu program khusus, kemudian yang kedua ada program unggulan ya.
Unggulannya di mana? Unggulan tadi di minat bakat anak itu kita istilahnya kita tingkatkan ya. Tapi kalau di program khusus, memang khusus di sini adalah khusus di bidang akademis ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang mau di program khusus ya, itu nanti ada tesnya terlebih dahulu. Ya, ini untuk di SMP. Dan untuk di SMP sama seperti teman-teman kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, itu lokasinya di depan pom bensin. Ya, itu kan di Pasar Leon kan ada pom bensin, di depannya ada gang itu masuk ya. Insya Allah kita juga sama seperti dengan saudara kita yang di SMA itu sekolah Adiwiyata. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di tingkat provinsi, ya mudah-mudahan nanti juga SMA di tingkat provinsi. Itu nanti kita di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro itu nanti mudah-mudahan semuanya sekolah Adiwiyata yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya kita dari SMP Diponegoro juga mendorong bahwa anak-anak kita ya itu di Putra ya, karena kita tadi sudah disampaikan oleh SMA ya, itu sudah ada SMA Putra ya, kita dorong untuk bisa masuk ke SMA Putra ya kan gitu ya. Jadi kita bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain ya, kita siap untuk di amanah gitu. Ya. Oke Pak Nanara, kalau untuk kuota sendiri Pak Nanara, satu kelas itu ada berapa siswa Pak? Ya, satu kelas itu seperti yang disampaikan oleh pemerintah ya, kita tentunya idealnya adalah 32 ya, untuk 32 per kelas ya. Tapi tentunya juga kita tidak menutup mata, tidak menutup kemungkinan bahwa persaingan penerimaan peserta didik baru itu semakin tahun kan tidak semakin mudah. Ya, terpenting berapapun siswanya, selama itu untuk niat Bismillah masuk ke kita kayak sampai di Diponegoro tetap kita layani dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi semua siswa adalah penting ya. Jadi yang penting ayo kita akan melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Baik. Terima kasih Pak Nanara. Sama-sama. Lalu Pak Ahmadi, gimana nih Pak Ahmadi? Ini dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini kan Pak Ahmadi itu kalau menjaring siswa dalam artian yang masuk di SMA Diponegoro itu kan pasti yang usianya lebih tua, soalnya kan ini kan PAUD, SD, SMP, nah SMA itu lebih remaja, lebih dewasa gitu lah Pak Ahmadi. Nah kira-kira dari pihak SMP sendiri untuk membuat minat bakat anak-anak itu menjadi tertarik, kan tadi Pak Ahmadi sudah sampaikan bahwasanya banyak sekali program-program. Nah untuk kuotanya sendiri Pak Ahmadi dari putra dan putri apakah sama, dan seperti apakah yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi juga sama, ada batasnya, makanya nanti ibu-ibu yang di rumah itu segera mendaftarkan seperti itu. Monggo Pak Ahmadi bisa di-sharing. Terima kasih Jeng Mutiara gitu ya. Jadi terkait dengan program di SMA, kita untuk kuota siswa dan siswi alhamdulillah setiap kelas adalah 25 siswa. Tentunya nanti SMA ini berbeda dengan jenjang di berikut sebelumnya. Kita ada peminatan IPA dan juga ada IPS. Jadi setiap kelas nanti anak-anak kita batasi kuotanya 25 siswa. Jadi putri ada 50 siswa, kemudian putra juga 50 siswa. Sehingga nanti dua kelas yang harapannya dengan kelas yang small, yang kecil ini memudahkan dalam pemantauan sekolah begitu. Jadi insya Allah secara personal Bapak Ibu guru akan tahu kompetensi bahkan potensi detail setiap anak. Dan satu lagi tadi saya ulang sedikit bahwa mengapa kok SMA Islam Diponegoro Surakarta ini perlu menjadi referensi yang positif bagi masyarakat luas gitu kan. Artinya kami yang pertama memberikan fasilitasi di bidang sukses akademik untuk studi lanjut ke kuliah, perguruan tinggi, kemudian juga penguatan di bidang agama, kemudian juga ini yang lebih ekstrim adalah penguatan di kemandirian. Kita menguatkan life skill yang nantinya potensi life skill anak-anak ini kita kemas dengan bekal kemampuan entrepreneur, kewirausahaan yang bagus, sehingga lulus dari SMA Islam Diponegoro Surakarta opsinya mereka bisa studi lanjut, gitu kan? Mereka juga bisa kursus, atau bahkan mereka bisa mengembangkan keterampilan hidup, life skill yang ada di SMA yang sudah disupport dengan pengembangan entrepreneur atau kewirausahaan. Begitu ya Jeng Mutia. Ini saya mau tanya, ini dari info yang saya dengar ini teman-teman Kidipo kan banyak ya, dari mana-mana. Ya, soalnya kan Kidipo gaul. Kan remaja masa lalu. Remaja masa gini. Itu katanya di SMA Diponegoro ada kerjasama sama mana itu? Betul, iya. Kerjasama dalam bidang apa? Iya, jadi karena anak
Betul. Kidipo dan juga cucu Kidipo itu senang yang namanya kerjasama. Itu sampai nilainya bagus karena kerjasama di kelas. Boleh ya? Kerjasama bagus itu udah ngerti. Ya, ini Kidipo ini luar biasa. Ini memang orang tua harus begini. Katanya ini main gadget Betul. terus. Apa yang ada di Iya, sekolah? Pak. Jadi up to date. perlu kami sampaikan bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan life skill atau kecakapan hidup anak-anak, SMA Islam di Pondok Surakarta sejak 3 tahun sekarang ini sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan perguruan tinggi yang memang kompeten di bidangnya. Contoh, kami kerjasama dengan Universitas Duta Bangsa ini untuk melakukan pembimbingan anak di bidang multimedia. Jadi anak-anak langsung dibimbing oleh dosen dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang kedua, untuk minat tata boga, SMA Islam di Pondok Surakarta juga melakukan MOU kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Zahid Surakarta. STP Zahid. Anak-anak praktek di sekolah, memasak, membuat menu makanan, bahkan juga praktek di STP, di kampus sana. Dan yang ketiga, anak-anak juga dibekali kemampuan tata busana, yang kita juga melakukan kerjasama, Kidipo, melakukan kerjasama MOU dengan Akademi Seni dan Desain Indonesia Surakarta, asli Surakarta. Jadi yang lebih menyenangkan lagi, anak-anak ini bukan hanya dididik, diajar oleh Bapak Ibu guru sekolah, tapi anak-anak dapat kesempatan coaching atau dibina dari apa itu Pak? coaching. Iya, ada pembinaan, gitu kan? Jadi dapat pelatihan, pembinaan atau dididik oleh dosen dari perguruan tinggi yang memang sesuai dengan bakat dan kompetensinya. Termasuk nanti yang industri kreatif. Kita akan hadirkan tutor atau pengampu yang nanti memang kompeten di bidangnya supaya anak-anak menemukan passionnya bahwa saya punya karya kreatif yang bisa diolah dan nanti menjadi bekal kewirausahaan bagi anak-anak. Begitu ya Kidipo ya. Jadi alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan lembaga eksternal untuk menguatkan program sekolah. Insya Allah kita tunggu Kidipo. Dan satu lagi, SMA Islam di Pondok Surakarta ini seperti juga yang lain di SD, SMP, SMA, satu-satunya sekolah, mungkin termasuk sekolah di Solo yang secara gender dipisah. Untuk apa? Ini betul-betul kita betul-betul menekankan pembelajaran adab, akhlak dan agama ini menjadi sebuah pondasi yang kuat bagi seluruh anak di Yayasan Pendidikan Islam di Pondok Surakarta. Ini saya setuju. Biar pisah belajarnya, tapi hati Bapak Ibu guru satu. Masya Allah, iya. Bisa sekali gitu. Ya, Iya, menarik ini Pak Ahmadi tadi dari yang dipaparkan oleh Pak Ahmadinya ada industri kreatif. Nah, Iya. saya sangat aduh kok luar biasa sekali. Betul, sampai iya. ada dosen ya yang Betul. mengajarkan, ada broadcasting, Iya. ada apa pasti diajarin ya Pak Ahmad Betul, di iya. sana nggih. Oh, jadi ada pelatihannya Kidipo, Iya. bagus sekali Kidipo. Iya. Nah kira-kira nih sebelum nanti kita tutup Kidipo ada pertanyaan nggak? Iya. Upong ketemu ini. Iya. Iya. Ini terima kasih ini dari teman-teman dari PAUD sampai SMA ya, ini memberi pencerahan kepada kita. Tetapi saya juga ingin tahu ini ya, dari sekolah-sekolah yang ada di BD itu kan anak-anak sekarang itu dengan anak-anak zaman dulu itu kan beda. Anak-anak dulu itu kan pada ya istilahnya masih kalau dilihat orang tua sudah takut. Nah kan gitu, sekarang kan juga karena perkembangan zaman, karena perkembangan teknologi. Nah ini kan kita yang di rumah ya, apalagi di masa seperti ini ya, di masa pandemi ini ya, jadi pandemi masa pandemi ya, Ngapain sih? ya ini Mantannya. ini gimana nih? Perlu kami apa ya? Kidipo ini masih ingat ketika zaman Kidipo dulu belajar dulu ada kualitas layanan enggak untuk masing-masing sekolah dari Bapak? Ya jadi biar orang tua itu ada semacam kenyamanan untuk menitipkan dan menyekolahkan di sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Pondok. Oh iya. Pengen siapa dulu Kidipo yang mau jawab? Dari yang dekat. Ini Dulu seperti Kidipo zaman dulu. Ya. Kalau sekarang gimana Kidipo? Sekarang jadi guru PAUD. Silakan Ibu. Iya. Yang pertama ingin saya sampaikan dengan karakteristik unik anak-anak ini, makanya implementasi pembelajaran di PAUD Terpadu Islam di Ponorogo itu sebuah implementasi pembelajaran
yang berkonten STEM LUSPAT. Kemudian juga coding. Artinya di situ Bu, yang di sebentar, jalan raya itu Kiko, ada saya jelaskan menghaluskan dulu. stem. Lain lagi. Oh, betul. Kalau yang kita zaman dulu itu loh, yang sering makan stum maruni ya. Lain lagi, jadi biar lebih jelas, tidak usah tanya yang lain gitu ya. Iya. Stem gitu. Jadi pembelajaran kami, pembelajaran dengan pendekatan sentra yang Ya. berkonten STEM LUSPAT dan juga coding, itu memberikan wadah anak-anak bisa terstimulasi dari seluruh aspeknya. Jadi kegiatan-kegiatan yang diberikan itu tidak hanya semata terpeta-peta, ini hanya mengembangkan kognitifnya, ini hanya mengembangkan seninya, tidak. Tapi satu kegiatan yang diramu dengan konten STEM, LUSPAT, dan coding tadi itu bisa mensimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Di situ juga mengakomodir kebutuhan anak untuk bergerak, karena memang mereka punya hak untuk diberi ruang gerak juga. Dan alhamdulillah di PAUD Terpadu Islam di Ponorogo, kelasnya pun luasnya itu sudah mengakomodir kebutuhan anak-anak. Secara nasional memang dibutuhkan 3 meter persegi untuk ruang gerak masing-masing anak. Jadi ilmiah nih. Iya. Jadi ini ya, Bu, iya, ada maka kemampuan alhamdulillah dikembangkan semua ya, psikomotoriknya, betul, afektifnya dan juga kognitifnya. kognitifnya. Ya. Itu. Jadi tiga ranah ini tetap menjadi perhatian kita. Makanya ada yang disebut sebagai main pembangunan, main sensorik motor, dan juga yang satunya lagi mereka bisa mengembangkan kognitifnya seperti itu. Jadi kolaborasi itu memang harus tetap ada karena anak-anak itu tadi kembalinya tadi mereka harus distimulasi tumbuh dan kembangnya. Iya, seperti itu. Paket komplit, paket Iya. apa itu. Spesial paket Dan telur. alhamdulillahnya juga kurikulum yang kami susun, implementasi di lapangan itu semua sudah benar-benar terap menurut umurnya masing-masing. Ya. Iya, Ya, jadi ya. usia 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 itu stimulasinya berbeda-beda karena insya Allah untuk menstimulasi mereka memang harus benar-benar sesuai dengan usianya. Beda dengan kita, Ya. saya umur berapa, Kidipo umur berapa, kita Baru sepertinya sama. yang muda. Nah, kalau anak-anak itu beda. Nanti terpaut 1 bulan, 2 bulan itu sudah keterampilan yang dimiliki udah sangat jauh berbeda. Maka stimulasinya juga harus tepat dengan umurnya. Pengelompokan usianya seperti itu juga harus tetap dipikirkan agar stimulasinya juga benar-benar mengena seperti yang dimuat di Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Ada permennya Iya, juga. ada. Kidipo Kita seneng juga permen. punya- Iya, gitu. Permen itu adalah peraturan. Betul. Itu Kidipo. Ya. Iya. Ya. Jadi ini SD. Wah. Ya, saya juga ingin Tahu. Wah, Tahu kalau dari luar kami biasa. untuk pelayanan itu kita nomor 1 gitu. Masya Allah. Contohnya, Ya. satpam kita itu ada 2. Nah. Itu baru datang motornya aja langsung Muhammad dijemput. Wah, saking melayaninya. Itu pelayanan Sampai kalau depan nggak tahu ini Tahu. mau dijemput mau siapa dijemput nih? siapa? Gitu. Kita Bikin sampai bangga orang tua. iya bikin orang tua itu aman di sekolah. Gak mungkin kalau dia satpam itu sudah hafal siapa yang datang. Jadi pelayanan kami Betul. prioritaskan pertama itu dari depan dulu karena kami alhamdulillah diberi 2 satpam. Iya. Jadi kalau datang itu sudah halo Muhammad dijemput, nah, udah tahu kalau yang jemput bukan itu nggak akan diberikan. Salah satunya lah. Banyak lagi kualitas kami selain pembelajaran, minat bakat dan nanti kalau ada yang anak-anaknya kurang ya ada remedi, anak-anaknya pinter, ada penggayaan gitu ya. Kalau yang mau pinter langsung istilahnya ya, bukan sekarang anaknya semua sama ya, maksudnya ada yang pingin melejit gitu ya, kita ada trik-trik khusus kita layani model belajar anaknya, ada audio, visual, kinestetik kita layani. Oh ini yang suka audio ini kita setelkan video C, kalau yang tapi kebanyakan ternyata kinestetik. Jadi harus melakukan. Jadi ini sebagai kualitas layanan belajar sama kualitas layanan ke orang tua, kita juga sediakan istilahnya kalau pelayanan kami grup WA wali kelas itu 24 jam. Jadi kalau wali kelas ditanya ada PR nggak, anaknya kan namanya anak kecil ya, itu selalu welcome sebagai layanan kami komunikasi ke orang tua. Oh ya
kita wali kelas kita komunikasikan bahwa jenengan itu melayani untuk anak didik dan orang tua gitu Kidipo. Karena kalau Kidipo tapi jangan jam 2 subuh. Wah, ya. Nah, wali kelas ya, ini Kidipo sangat sudah cocok ini. Ini pusing atau Sudah enggak pusing ya? Alhamdulillah. Ya, ini kita harus jaga kebersihan di kantongi. Ya. Pusing Kidipo hilang ini. Jadi Kidipo ini semakin mantap. Jadi dengan tadi diberi keterangan dari PAUD sampai dengan SD, SMP dan SMA Diponegoro dalam naungan Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro ya. Itu kita mantap. Jadi Kidipo akan lebih tenang ya dalam berbisnis. Ya, bisnis Kidipo kan banyak. Jadi untuk tadi anak-anak Kidipo juga kita beri perusahaan-perusahaan. Ya, itu di Kidipo tadi itu sekolah di sekolah-sekolah yang luar biasa ini jadi tenang. Jadi Kidipo akan lebih ya konsentrasi ke usaha. Luar biasa sekali ya Kidipo ya. Tak terasa nih ya Kidipo, kita udah ngobrol panjang lebar ini ya Bapak Ibu yang luar biasa ini. Nah kan Kidipo tadi bilang sudah nggak pusing. Nah mungkin ini juga sahabat bahagia yang ada di rumah juga sudah nggak pusing ini ya untuk memilih sekolah dari PAUD, SD, SMP sampai SMA ya di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro. Oke, saya rasa itu dulu ya Bapak Ibu obrolan kita pada podcast kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga Ibu pastinya yang sudah meluangkan waktu ya ngobrol-ngobrol bareng saya pada podcast kali ini. Oke, memang sahabat bahagia tidak diragukan lagi ya dari yang sudah disampaikan yaitu dari PAUD, SD, SMP dan SMA Islam Diponegoro itu memiliki prestasi yang luar biasa ya, akan melayani dengan disuruh minum. Closing. Oh, minum dulu. Oh iya, Siap. Jadi kami ini Kidipo. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, sudah boleh ditutup Kidipo. Ya, tutup. Saya lupa ini kalau ada cangkir di sini. Manis sekali benernya. Enak sekali. Manis sekali loh. Minuman kesehatan. Iya, minuman kesehatan. Menangkal virus-virus. Ini namanya ilmu ngirit. Ya, ilmu ngirit. Kadang-kadang sukses Kidipo. Masih kita cuma kayak gini. Ini trik untuk kaya. Oh gitu. Ilmu ngirit campur medit. Boleh. Ini gimana Kidipo? Saya boleh pamitan dulu? Ya. Saya boleh tutup dulu? Boleh. Ya, oke. Sahabat bahagia yang di rumah, terima kasih banyak ya sudah mengikuti podcast pada hari ini ya. Nanti kita akan ada tamu-tamu yang spesial lagi ya Kidipo ya, yang akan kita undang dan akan membahas tema yang menarik. Semoga apa yang kita bahas pada podcast opening kali ini itu bermanfaat ya bagi kita semua ya, terutama sahabat bahagia yang di rumah. Baik, sampai jumpa pada opening podcast di episode yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mutiara Binti Malas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.